Tugas 5 praktikum IPA di SD mengenai bentuk dan jenis-jenis gelombang. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yohana Resti dengan nomor induk mahasiswa 859427153, program studi pendidikan sekolah dasar. Pada video ini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai bentuk dan jenis-jenis gelombang. Tujuan melakukan praktikum ini yaitu mengetahui jenis-jenis gelombang, mengamati bentuk gelombang transversal dan longitudinal, memahami perbedaan antara gelombang transversal dan longitudinal. Dalam melakukan praktikum ini, adapun alat dan bahan yang saya perlukan, yaitu alat tulis, kabel pengamatan, selingki, karet gelang, dan kabel listrik. Untuk percobaan pertama di sini saya akan menggunakan selingki. Untuk bagian ujungnya dipegang oleh teman saya dan ujung lainnya dipegang oleh saya. Langkah selanjutnya yang saya akan lakukan yaitu menggerakkan selingki ini ke samping kanan dan ke kiri dengan cepat. Setelah saya amati, terbentuk gelombang transversal pada selingki, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Gerakan selingki yang digerakkan menghasilkan bentuk gelombang berupa bukit dan lembah, sehingga ini menunjukkan ciri-ciri gelombang transversal. Contoh seperti di gambar. Untuk percobaan kedua ini, tetap saya masih menggunakan selingki. Tetapi saya akan meletakkan karet gelang ini ke bagian tengah selingki. Selanjutnya saya akan menggerakkan selingki ini ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Setelah saya amati, karet gelang ikut bergerak mengikuti getaran selingki. Karet gelang tampak bergerak karena adanya energi yang merambat dari usikan yang diberikan pada ujung selingki. Gerakan karet gelang terjadi ke atas dan ke bawah, sedangkan gelombang merambat ke depan. Untuk percobaan yang ketiga, di sini saya akan menggunakan kabel listrik, di mana bagian ujung dipegang oleh teman saya dan ujung lainnya dipegang oleh saya. Selanjutnya saya akan menggerakkan kabel listrik ini ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Setelah saya amati, percobaan menggunakan kabel listrik berbeda dengan selingki. Bedanya, kabel listrik tidak dapat membentuk gelombang dengan jelas karena sifatnya lebih kaku. Untuk percobaan yang keempat, di sini saya masih menggunakan kabel listrik, tetapi saya akan meletakkan karet gelang pada bagian tengah kabel. Langkah selanjutnya saya akan menggerakkan kabel listrik tersebut ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Setelah saya amati, karet gelang yang dipasang pada kabel listrik tidak bergerak atau berpindah tempat karena tidak ada energi pada kabel listrik tersebut. Untuk percobaan kelima ini, di sini saya akan menggunakan selingki. Saya akan menggerakkan selingki ini ke depan dan ke belakang. Setelah saya amati, selingki digerakkan ke depan dan ke belakang sehingga terbentuk gelombang longitudinal. Pada gelombang ini, arah getaran sejajar dengan arah rambat gelombang. Gelombang longitudinal ditandai dengan adanya bagian rapatan dan renggangan pada selingki. Contoh seperti di gambar. Perbedaan yang mendasar antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah pada arah getarnya. Gelombang transversal memiliki arah getar tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, sedangkan gelombang longitudinal memiliki arah getar sejajar dengan arah rambat gelombang. Hasil dari pengamatan dapat saya simpulkan bahwa gelombang memiliki beberapa jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal.
Gelombang transversal pada selingki terjadi ketika arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, sehingga terbentuk bukit dan lembah. Gelombang longitudinal terjadi ketika arah getarnya sejajar dengan arah rambat gelombang dan ditandai dengan adanya rapatan serta ranggangan. Selain itu, energi gelombang dapat merambat melalui selingki sehingga benda seperti karet gelang dapat ikut bergerak mengikuti gelombang.